Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Anak sekalian, hari ini kita melanjutkan pelajaran minggu yang lalu. Kita sudah membaca, kita sudah menulis Quran surat At-Tin. Masih ingat ada berapa ayat surat At-Tin? Ada berapa? 8. Ya, ada 8 ya. Betul. Ada 8 Quran surat At-Tin. Yang suratnya merupakan urutan ke-95. Karena jumlah surat di dalam Al-Quran itu ada berapa? 114. Ya, ada 114. Dan Quran surat At-Tin ada di urutan ke-95. Turun di kota Mekah, makanya disebut surat Makkiyah. Untuk hari ini kita akan membahas tentang kandungan Quran surat At-Tin dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Perhatikan gambar berikut ini. Anak sekalian, ini adalah gambar buah tin sesuai dengan ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Di terjemahannya, di artinya itu adalah demi buah tin dan buah zaitun. Pernah melihat ini? Ya, di rumah ada, kalau kalian melihat menanam di rumahnya Pak Guru juga ada karena nanam. Nih, ini buah tin. Buah yang khasiatnya banyak. Kemudian ini zaitun. Buah zaitun. Ini masih mentah, makanya disebut minyak zaitun. Ini buah zaitun. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Bukit Tursina, demi Bukit Tursina. Ingat peristiwa bersejarah di Bukit Tursina tentang apa? Tentang Nabi Musa yang menerima kitab Taurat. Dan wahadzal baladil amin. Kita punya keinginan yang sama bagaimana bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Di mana ya? Di Mekah Al-Mukarramah. Amin. Mudah-mudahan semuanya bisa menunaikan ibadah haji, ibadah umroh yang maqbul dan mabrur. Amin. Mudah-mudahan semuanya teka hajat. Amin. Itu adalah ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Di buku kalian ini ya, makna kandungan surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Tadi Pak Guru tunjukkan gambarnya. Waturi sinin, dan demi gunung Sinai, Bukit Tursina. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Negeri yang aman ini di mana? Yaitu maksudnya adalah Mekah Al-Mukarramah, tempat tujuan kita menunaikan ibadah haji, dan setiap hari kita sholat, kiblatnya menuju Mekah Al-Mukarramah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sempurna kita. Makanya kita harus bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah dan berperilaku yang baik.
dan beramal soleh tentunya. Summa radatnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Na'udzubillah. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putus terus-menerus mengalir. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang membuat mendustakan hari pembalasan sudah itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil. Nih, mengapa dinamakan surah Atin? Berasal dari ayat yang pertama. Atin. Ini seperti yang tadi Pak Guru tunjukkan. Ini digambar buah zaitun. Ayat pertama, tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna, mudah dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak, seperti di padang pasir, di Mesir, di Arab Saudi dan sebagainya. Ayat yang kedua, Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia di Mesir. Gunung setinggi 2.280 meter. Ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa. Yang tadi Nabi Musa menerima kitab Taurat di Bukit Tursina. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau kepada kesucian tempat tersebut. Ayat ketiga, kota yang aman adalah kota Mekah, Ummul Qura, ya, di tanah dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim. Karena yang mendirikan dan membangun Ka'bah adalah atas perintah Allah adalah Nabi Ibrahim dan dibantu oleh Nabi Ismail putranya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk, dari ujung kaki sampai ujung rambut atau ujung rambut sampai ujung kaki sangat sempurna. Sangat sempurna. Alhamdulillah, Masya Allah. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal jasmani ini yang membedakan hayawan natikun, hewan yang berpikir dengan akal pikirannya, dengan otaknya. Manusia bisa dibedakan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Karena khalifah, ya. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang. Kalau kalian jalan itu ya, kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri seimbang. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja, tidak punya akal. Kalau kemudian akalnya tidak digunakan, maka seburuk-buruknya manusia, ya. Semuanya dilahap, semuanya dimakan. Bahaya, ya. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dan ayat yang kelima, Allah SWT mengingat manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan sikap dan perilakunya. Makanya kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti agar punya pengetahuan dan pengalaman dan pengamalan bagaimana menjadi manusia yang baik, berbudi pekerti yang luhur. Apa yang membedakan dengan makhluk lain? Bertutur kata, ya. Punya mulutnya dijaga, bertutur kata lembut dan santun pada orang tua, guru, teman, tetangga. Berpakaian menutupi aurat dan memilih model dan warna yang serasi dan disenangi. Makan dan minum, mengonsumsi makanan dan minum halal dan bergizi, jangan yang haram. Bergaul sama teman, bersosialisasi, berteman, bersilaturahim yang baik dan tidak menyakiti, menggunakan anggota tubuh sesuai dengan fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan agama.
Orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman. Alhamdulillah, iman Islam ya. Mudah-mudahan kita terus tetap menjaga iman dan Islam kita sampai akhir hayat. Ya. Husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Dan melaksanakan amal soleh, sholat, ngaji, sekolah, berbakti kepada orang tua, berbuat baik dan sebagainya. Kemudian contohnya ini kan ya, beramal soleh, sholat, memberi sedekah, membantu, menolong teman. Pada hari kiamat nanti, untuk ayat ke-7 ini, hari pembalasan, hari kiamat, banyak yaumul mizan, yaumul hisab, banyak yang akan kita lalui. Mudah-mudahan kita bisa melewatinya dengan selamat. Makanya berbuat baik, beriman, beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala ayat ke-8 Maha mengetahui dan sebaik-baiknya hakim, pengadil ya. Kalau di dunia masih kena sogok hakimnya, pengacaranya, sehingga apa? Tidak bisa mengadili dengan seadil-adilnya. Oleh karena itulah Allah Maha Pengasih, kepada hambanya ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri ya. Itu ayat 1 sampai dengan ayat ke-8 Quran surat At-Tin. Hari ini yang bisa Pak Guru sampaikan untuk selanjutnya minggu depan kita akan ulangan yang akan Pak Guru berikan soal online. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat, jadi ilmu yang barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.